Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Aidila Fitri dari kelas 7B PG PAUD dengan NIM 22101261200011. Di sini saya akan membuat video tentang pendidikan multikultural. Halo semuanya, selamat datang di video edukasi kali ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting, yaitu tentang anak yang berasal dari keluarga multikultural dan bagaimana guru PAUD dapat memberikan pendampingan yang tepat. Kita akan melihat pembahasan ini melalui contoh seorang anak yang berusia 5 tahun yang memiliki latar belakang keluarga unik, yang ayahnya berasal dari Malaysia, sementara ibunya berasal dari Banjarmasin atau Kalimantan Selatan. Sejak kecil, ia tumbuh dengan budaya yang berbeda, budaya Melayu dan dari ayahnya dan budaya Banjar dari ibunya. Situasi seperti ini bukanlah hal yang jarang terjadi. Banyak anak sekarang tumbuh dalam keluarga yang berbeda latar belakang budaya, bahasa, adat, bahkan cara komunikasi. Karena itu, guru PAUD perlu memiliki pemahaman tentang bagaimana mendampingi anak agar mereka bisa berkembang dengan nyaman dan percaya diri. Mari kita mulai pembahasannya. Anak yang berasal dari keluarga multikultural tadi, ia adalah anak yang ceria, yang suka bertanya, dan mudah bergaul. Namun, karena ia tumbuh dalam dua budaya yang berbeda, kadang ia memiliki kebiasaan, logat bicara, atau cara berkomunikasi yang tidak sama dengan teman-temannya. Di rumah, ia terbiasa mendengar ayahnya berbicara dengan logat Melayu. Kadang ia meniru kata-kata seperti awak, makan dulu, atau boleh tak. Sedangkan ibunya sering berbicara dengan logat Banjar seperti ikung, pian, atau hendak apa. Ini membuat anak memiliki campuran logat yang unik. Dari segi makanan apapun, ia mengenal dua budaya. Ia terbiasa makan nasi lemak, namun di hari lain ia juga makan atau memakan kue-kue Banjar lainnya. Anak seperti ini membawa dua budaya dalam kehidupannya, dan ini adalah kekayaan yang luar biasa. Namun, jika guru tidak memahami latar belakang seperti ini, kadang bisa muncul kebingungan atau salah pengertian. Bagian kedua, tantangan yang dialami anak dari keluarga multikultural. Setiap anak dari keluarga multikultural mungkin mengalami beberapa tantangan seperti perbedaan logat dan bahasa. Ia terkadang mengikuti logat ayahnya yang Melayu, namun di lain waktu ia mengikuti ibunya yang Banjar. Teman-temannya kadang tidak langsung memahami kata-kata yang ia ucapkan. Yang kedua, cara komunikasi yang berbeda. Budaya Melayu dan Banjar memiliki cara bicara
intonasi, dan ekspresi yang berbeda. Guru mungkin perlu membantu memahami norma komunikasi di sekolah. Yang ketiga, perbedaan kebiasaan atau aturan keluarga. Misalnya cara makan, cara minta izin, atau cara menyapa orang tua bisa berbeda. Yang keempat, potensi merasa berbeda. Jika tidak ditangani dengan baik, anak seperti itu bisa merasa tidak sama dengan teman-temannya. Itu kadang membuat anak jadi pemalu atau bingung menunjukkan identitas dirinya. Namun, semua ini bukanlah masalah besar. Justru ini kesempatan emas bagi guru untuk mengenalkan keberagaman dan toleransi pada seluruh anak di dalam kelas. Bagian ketiga, bagaimana guru PAUD menghadapinya. Guru PAUD punya peran besar dalam membentuk rasa percaya diri anak dari keluarga multikultural. Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan guru. Yang pertama, mengenali latar belakang keluarga anak. Guru perlu memahami bahwa anak memiliki dua budaya yang berbeda. Dengan begitu, guru tidak kaget ketika anak menggunakan kata-kata unik atau membawa makanan khas tertentu. Guru bisa berbicara dengan orang tua untuk mengetahui kebiasaan bahasa di rumah, makanan yang biasa dimakan, nilai-nilai budaya yang ingin tetap dijaga, dan yang terakhir, hal-hal yang mungkin membingungkan bagi anak. Dengan memahami hal ini, guru bisa mendukung anak lebih baik. Dan yang kedua, menghargai logat dan bahasa anak. Jika anak menggunakan logat Melayu atau Banjar, guru tidak perlu langsung menyuruhnya mengubah cara bicaranya. Sebaliknya, guru dapat berkata, "Nak, itu kata dari ayahmu ya? Wah, menarik sekali. Bisa ajarkan ke teman-teman." Dengan cara ini, anak merasa dihargai, teman-temannya belajar hal baru, kelas menjadi tempat yang inklusif. Yang ketiga, mengenalkan budaya kepada teman-temannya. Guru dapat mengajak anak menunjukkan sesuatu dari dua budaya keluarganya. Misalnya, makanan tradisional, pakaian adat, cerita dari Malaysia atau Banjarmasin, lagu yang biasa dinyanyikan di rumah. Contohnya, suatu hari anak membawa baju Melayu dari ayahnya. Guru bisa berkata, "Teman-teman, hari ini teman kita memakai baju dari negara ayahnya, yaitu Malaysia. Yuk kita lihat bersama." Atau saat tema budaya Banjar, anak dapat menunjukkan makanan khas atau cerita daerah. Hal ini membuat anak bangga akan identitasnya. Yang keempat, membantu anak menyesuaikan diri dengan teman-temannya. Ketika anak mengalami kesulitan komunikasi karena logat atau kosakata yang berbeda, guru bisa membimbingnya dengan lembut. Misalnya, jika anak berkata, "Cikgu, boleh tak saya minum?" Guru bisa merespon, "Boleh, Nak. Di sini kita biasanya bilang, 'Ibu, boleh minum, tapi cara kamu tadi juga bagus. Dari ayahmu ya?'" Dengan begitu, anak belajar bahasa sekolah, tetapi tetap merasa bahwa bahasa rumahnya tidak salah. Dan yang kelima, menjadikan keberagaman sebagai bahan pembelajaran. Guru dapat membuat kegiatan seperti ini. Yang pertama, hari budaya, cerita dari rumah, mencoba makanan yang berbeda, bernyanyi dalam berbagai logat, menggambar pakaian adat, dan juga permainan dari daerah yang berbeda. Di kegiatan seperti ini, anak dan teman-temannya belajar tentang perbedaan dengan cara yang menyenangkan. Yang keenam, memberi dukungan emosional. Anak yang berasal dari keluarga multikultural mungkin sesekali merasa bingung, karena ia akan merasa, "Aku ini orang Malaysia atau Banjar. Kenapa aku berbicara berbeda? Dan kenapa makanan di rumahku tidak sama dengan teman-teman?" Guru dapat membantu dengan berkata, "Kamu itu istimewa. Kamu punya dua budaya yang indah.
itu membuatmu mengetahui lebih banyak hal daripada banyak orang. Dukungan ini sangat penting agar anak tumbuh percaya diri. Bagian keempat, manfaat bagi anak dan kelas. Pendekatan multikultural tidak hanya bermanfaat bagi anak, tetapi juga bagi seluruh anak di kelas. Manfaat bagi anak yang dari keluarga multikultural yaitu ia merasa diterima, ia bangga dengan identitasnya, ia menjadi lebih percaya diri, ia belajar menyesuaikan diri tanpa harus meninggalkan budaya rumahnya, dan yang terakhir ia tumbuh menjadi anak yang terbuka dan toleran. Dan untuk manfaat bagi teman-temannya, mereka belajar menghargai perbedaan, mereka jadi tahu tentang budaya lain. Mereka menjadi lebih ramah, mereka siap hidup di lingkungan yang beragam. Dan manfaat bagi guru memiliki pemahaman yang lebih luas tentang keberagaman. Guru mampu menciptakan kelas yang inklusif dan harmonis. Bagian kelima, saran untuk orang tua dan guru. Berikut beberapa saran praktis yang bisa diterapkan guru dan orang tua. Yang pertama, untuk guru, yaitu melibatkan budaya anak dalam kegiatan belajar. Misalnya, meminta orang tua membawa buku cerita atau pakaian adat. Yang kedua, hindari penilaian terhadap logat atau kebiasaan anak. Logat bukan kesalahan, itu identitas budaya. Dan yang ketiga, membangun komunikasi yang baik dengan orang tua. Tanyakan bagaimana pola kebiasaan di rumah agar guru bisa menyesuaikan. Dan yang keempat, menciptakan lingkungan kelas yang ramah keberagaman. Gunakan buku, lagu, dan permainan yang mencerminkan banyak budaya. Dan yang kelima, memberikan pujian yang memperkuat identitas anak, yaitu dengan pujian bisa seperti kamu hebat punya dua budaya yang keren. Untuk orang tua, tetap jaga tradisi keluarga, melestarikan budaya ayah dan ibu bukan membuat anak bingung, tetapi membuatnya kaya pengalaman. Dan yang kedua, berkomunikasi dengan guru secara rutin. Yang ketiga, membiarkan anak menggunakan dua bahasa atau logat. Ini normal dan tidak mengganggu perkembangan. Dan yang terakhir, ajarkan anak bangga dengan identitasnya. Nah, itu tadi pembahasan tentang anak yang dari keluarga multikultural. Demikianlah pembahasan kita tentang bagaimana guru PAUD dapat menghadapi anak dari keluarga multikultural. Seperti video yang tadi, yang ayahnya berasal dari Malaysia dan ibunya dari Banjarmasin. Melalui pemahaman, penerimaan, dan pendampingan yang tepat, anak seperti itu tadi dapat tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, bangga dengan identitasnya, dan menghargai perbedaan, dan mampu bergaul dengan siapapun. Ingatlah bahwa setiap anak unik dan keberagaman adalah kekuatan, bukan hambatan. Terima kasih sudah menonton.